Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alamnet. Di sini saya akan menyampaikan ataupun membacakan kaitan tentang pelaksanaan penilaian akhir tahun mata pelajaran ilmu kalam. Oke, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Akal berasal dari bahasa Arab al-aqlu. Apa artinya? A. Ikatan, pikiran, pemahaman, dan pengertian. B. Sumber dasar, asli, dan pokok. C. Pokok, sumber, ujung, dan inti. D. Pangkal, garis, sumber, dan asas. E. Suara, api, dan kecepatan. Yang kedua, wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu. Apa artinya? A. Ikatan, pikiran, pemahaman, dan pengertian. B. Sumber dasar, asli, dan pokok. C. Pokok, sumber, ujung, dan inti. D. Pangkal, garis, sumber, dan asas. E. Suara, api, dan kecepatan. Yang ketiga, apa pengertian akal secara istilah? A. Pengetahuan yang didapat seorang pada diri orang lain dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Daya pikir yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan sesuatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. C. Pengetahuan yang didapat seorang pada dirinya sendiri dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Daya pikir yang memberikan kekuatan kepada binatang untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan sesuatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. E. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Yang keempat, apa pengertian wahyu menurut Muhammad Abduh? A. Pengetahuan yang didapat seseorang pada diri orang lain dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Daya pikir yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan sesuatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. C. Pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan sesuatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Daya pikir yang memberikan kekuatan kepada binatang untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan sesuatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. E. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Yang kelima, kaum Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang paling banyak menggunakan akal dalam pembahasan-pembahasan teologinya, sehingga ia dijuluki sebagai kaum A. Fundamentalis Islam. B. Irasionalis Islam. C. Feminis Islam. D. Rasionalis Islam. E. Radikalis Islam.
Yang keenam, akal dan wahyu menurut Asy'ariyah adalah: A. Akal kemampuannya terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal diperlukan untuk memahami wahyu. B. Akal kemampuannya dapat mengetahui eksistensi Tuhan. Wahyu tidak diperlukan. C. Akal kemampuannya tidak terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal tidak diperlukan untuk memahami wahyu. D. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban, melainkan hanya dapat mengetahui sebab-sebab dari proses kewajiban itu menjadi wajib. E. Akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan, oleh karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungi alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa akal manusia dapat mencapai ma'rifatullah. Oleh karena itu, akal sudah mengetahui tentang kewajiban mengetahui Tuhan sebelum datangnya wahyu. Yang ketujuh, akal dan wahyu menurut Maturidiyah Samarkand adalah: A. Akal kemampuannya terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal diperlukan untuk memahami wahyu. B. Akal kemampuannya dapat mengetahui eksistensi Tuhan. Wahyu tidak diperlukan. C. Akal kemampuannya tidak terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal tidak diperlukan untuk memahami wahyu. D. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban, melainkan hanya dapat mengetahui sebab-sebab dari proses kewajiban itu menjadi wajib. E. Akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan, oleh karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungi alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa akal manusia dapat mencapai ma'rifatullah. Oleh karena itu, akal sudah mengetahui tentang kewajiban mengetahui Tuhan sebelum datangnya wahyu. Nomor 8. Akal dan wahyu menurut Maturidiyah Bukhara adalah: A. Akal kemampuannya terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal diperlukan untuk memahami wahyu. B. Akal kemampuannya dapat mengetahui eksistensi Tuhan. Wahyu tidak diperlukan. C. Akal kemampuannya tidak terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal tidak diperlukan untuk memahami wahyu. D. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban, melainkan hanya dapat mengetahui sebab-sebab dari proses kewajiban itu menjadi wajib. E. Akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan, oleh karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungi alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa akal manusia dapat mencapai ma'rifatullah. Oleh karena itu, akal sudah mengetahui tentang kewajiban mengetahui Tuhan sebelum datangnya wahyu. Nomor 9. Bagaimana pandangan masing-masing aliran terhadap akal dan wahyu? A. Tidak sama. B. Kurang sedikit. C. Sama. D. Mirip. E. Serupa. Nomor 10. Berapa perbandingan peranan akal dan wahyu menurut Asy'ariyah? A. 4:0. B. 3:1. C. 2:2. D. 1:3. E. 0:4. Nomor 11. Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Ini adalah pengertian: A.
syukur, B. sujud, C. kufur, D. aman, E. iman. Nomor 12. Kufur secara bahasa artinya adalah A. menutupi, B. membuka, C. menanam, D. merangkul, E. memecat. Nomor 13. Secara istilah, kufur ada dua macam, yaitu atwal dan aksar, B. akbar dan asgar, C. ausa dan adyak, D. abyad dan aswad, E. ahmar dan abyad. Nomor 14. Iman bukan merupakan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, akan tetapi amal ibadah menjadi rukun iman juga. Ini adalah pendapat aliran A. Murji'ah ekstrim, B. Murji'ah moderat, C. Mu'tazilah, D. Khawarij, E. Asy'ariyah. Nomor 15. Keimanan terletak di dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ini adalah pendapat aliran A. Murji'ah ekstrim, B. Murji'ah moderat, C. Mu'tazilah, D. Khawarij, E. Asy'ariyah. Nomor 16. Iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Ini adalah pendapat aliran A. Murji'ah ekstrim, B. Murji'ah moderat, C. Mu'tazilah, D. Khawarij, E. Asy'ariyah. Nomor 17. Iman secara esensial adalah tasdik bi al-zanan, membenarkan dengan kalbu. Ini adalah pendapat aliran A. Murji'ah ekstrim, B. Murji'ah moderat, C. Mu'tazilah, D. Khawarij, E. Asy'ariyah. Nomor 18. Iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata ikrar bi al-lisan. Ini adalah pendapat A. Maturidiyah Bukhara, B. Syiah Jaidiyah, C. Murji'ah, D. Mu'tazilah, E. Maturidiyah Samarkand. Nomor 19. Iman adalah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan. Ini adalah pendapat aliran A. Maturidiyah Bukhara, B. Syiah Jaidiyah, C. Murji'ah, D. Mu'tazilah, E. Maturidiyah Samarkand. Nomor 20. Pengertian iman kepada Allah adalah A. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu tidak diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. B. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. C. Tidak membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.
D. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. E. Membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar tidak ada. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Nomor 21. Aliran apakah yang berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dianggap baik? A. Mu'tazilah, B. Asy'ariyah, C. Murji'ah moderat, D. Murji'ah ekstrem, E. Maturidiyah. Nomor 22. Mu'tazilah melahirkan paham kewajiban Allah. Di antaranya kewajiban Allah adalah A. Kewajiban tidak memberikan kemampuan manusia, B. Kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan binatang, C. Kewajiban tidak memberikan beban kemampuan manusia, D. Kewajiban memberikan beban di luar kemampuan manusia, E. Kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Nomor 23. Menurut Mu'tazilah, di antara kewajiban Allah adalah mengirimkan Rasul. Argumen mereka adalah A. Kondisi akal dapat mengetahui setiap apa yang harus diketahui oleh oleh manusia tentang Tuhan dan alam gaib. B. Kondisi akal tidak dapat mengetahui setiap apa yang harus diketahui oleh binatang tentang Tuhan dan alam gaib. C. Kondisi akal tidak dapat mengetahui setiap apa yang harus diketahui oleh manusia tentang Tuhan dan alam gaib. D. Kondisi akal dapat mengetahui setiap apa yang tidak harus diketahui oleh manusia tentang Tuhan dan alam gaib. E. Kondisi akal dapat mengetahui setiap apa yang harus diketahui oleh binatang tentang Tuhan dan alam gaib. Nomor 24. Janji dan ancaman merupakan satu dari 5 dasar kepercayaan aliran. A. Asy'ariyah, B. Maturidiyah Samarkand, C. Maturidiyah Bukhara, D. Mu'tazilah, E. Jabariyah. Nomor 24. Perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib atau zaid, dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib. Ini adalah pendapat aliran A. Asy'ariyah, B. Maturidiyah Samarkand, C. Maturidiyah Bukhara, D. Mu'tazilah, E. Jabariyah. Nomor 26. Aliran Asy'ariyah menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia. Alasannya adalah A. Perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan manusia itu sendiri yang diwujudkan dengan daya manusia. B. Perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan dan diwujudkan dengan daya Tuhan, bukan dengan daya manusia. C. Perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan dan diwujudkan dengan daya manusia. D. Perbuatan Tuhan pada hakikatnya adalah perbuatan manusia dan diwujudkan dengan daya Tuhan, bukan dengan daya manusia. E. Perbuatan Tuhan pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan dan diwujudkan dengan daya Tuhan, bukan dengan daya manusia. Nomor 27. Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini adalah pendapat aliran A. Asy'ariyah, B. Jabariyah, C.
Murji'ah, D. Qadariyah, E. Mu'tazilah. Nomor 28. Perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Ini adalah pendapat aliran A. Asy'ariyah, B. Syiah Jaidiyah, C. Maturidiyah Samarkand, D. Maturidiyah Bukhara, E. Mu'tazilah. Nomor 29. Mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan aliran A. Asy'ariyah, B. Syiah Jaidiyah, C. Maturidiyah Samarkand, D. Qadariyah, E. Mu'tazilah. Nomor 30. Tentang kekuasaan Tuhan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat wajib atau zaij. Ini adalah pendapat aliran A. Mu'tazilah, B. Jabariyah, C. Qadariyah, D. Syiah, E. Maturidiyah Bukhara. Nomor 31. Dalam pencapaian posisi keilmuan yang tinggi, Muhammad Abduh dibimbing oleh pamannya yang bernama A. Syekh Maulana, B. Syekh Yusuf, C. Syekh Darwis, D. Syekh Darwin, E. Syekh Maliki. Nomor 32. Surat kabar yang diterbitkan oleh Muhammad Abduh bersama Al-Afghani di Paris. A. Al-Urwah Al-Wusqa, B. Al-Arwah Wusqa, C. Ma'hadi, D. Al-Wusqoi, E. Urwah. Nomor 33. Fungsi wahyu menurut Muhammad Abduh adalah A. Wahyu adalah yang utama, B. Wahyu sejajar dengan akal, C. Wahyu penolong akal, D. Wahyu di bawah akal, E. Wahyu tak berarti tanpa akal. Nomor 34. Pemikiran Muhammad Abduh tentang kebebasan manusia sejalan dengan pemikiran paham A. Mu'tazilah, B. Jabariyah, C. Qadariyah, D. Murji'ah, E. Syiah. Nomor 35. Sekolah yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan di India memiliki nama A. Khwam, B. Mauk, C. Moak, D. Chaom, E. Moka. Nomor 36. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan memiliki kemiripan dengan pemikiran paham A. Mu'tazilah, B. Jabariyah, C. Qadariyah, D. Murji'ah, E. Syiah. Nomor 37. Buku berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, karya Muhammad Iqbal, merupakan kumpulan dari A. Catatan hariannya, B.
karya sastranya, C. ceramah-ceramahnya, D. puisi-puisinya, E. karya-karya ilmiahnya. Nomor 38. Muhammad Iqbal menerima konsep pembuktian Tuhan yang bersifat A. teologis, B. imanen, C. filosofis, D. rasional, E. teologis imanen. Nomor 39. Pandangan tentang jati diri manusia Muhammad Iqbal dipengaruhi oleh paham A. dinamisme, B. animisme, C. politeisme, D. ateis, E. fungsionalisme. Nomor 40. Menurut Syed Ahmad Khan, kemerosotan umat Islam di India disebabkan oleh A. keengganan mereka mengikuti perkembangan, B. keengganan mereka mengikuti warisan sejarah, C. keengganan mereka mengikuti ajaran agama, D. keengganan mereka melaksanakan ajaran, E. keasikan mereka menikmati hidup. Sekian, terima kasih.